aja. Niatkan dari rumah, aku niat keluar rumah untuk mencegah untuk apa sih? Karena kalau insya Allah berangkatnya kita itu jadi ibadah. Bahkan dikatakan seorang laki-laki yang bekerja untuk mencukupi nafkah anak istrinya, setiap tetesan keringatnya itu menjadi penghapus dosa. Tetesan keringat dia penghapus dosa. Makanya dia suka puasa rekasa. Artinya apa? Jerih payah kita. Dan kalau kita meninggal itu dalam keadaan apa? Sabila. Tiap ini apapun niatkan karena kalau ini belajar. Terakhir puasa, ya puasa. Kata dalam sebuah hadisnya, Saumu Asyura yukaffiru sanatul madiyah, wa saumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbilah. Kata Rasulullah SAW, puasa Asyura, apa puasa Asyura? Puasa tanggal 10 Muharram. Surah. Puasa Asyura itu yukaffiru sanatil madiyah, itu menghapus dosa 1 tahun kemarin. Itu puasa Muharram nih. Pada haji. Jangan odol. Nah, namun kata Rasulullah lebih lanjut, puasa Arafah dan puasa Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbilah, menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Puasa Arafah tanggal 9. Ketika umat Islam sedang wukuf di Arafah, haji wukuf di Arafah, kita di Indonesia itu berpuasa. Makanya walaupun kita tidak berhaji secara fisik, amal ibadah yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 berpotensi mendapatkan pahala sama dengan haji. Berpotensi mendapatkan pahala sama dengan haji. Insya Allah kita dapat haji mabrur di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun badan kita dicimuni, ya kan? Kalau kita laksanakan ini dengan baik, sholatnya benar, baca Qurannya benar, puasanya benar, sedekahnya benar, amal solehnya benar berdasarkan syariat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti para haji yang Allah beri. Salah satu saja ada 9. Ada yang puasanya ada puasa di tanggal 1 ada 1 hijau dan puasanya puasa mulai Kamis dan Kamisnya kan gitu kan. Nanti ada puasa takbiyah tanggal 8. Haji itu bergerak mulai tanggal 8. Tanggal 8 orang sudah mulai meninggalkan Mekah menuju Arafah. Tanggal 9 mereka berkumpul di Arafah buku. Nah, makanya ketika mereka bergerak di sini kita berpuasa. Mereka kehausan, kita pun kehausan. Ya kan? Bedanya mereka bukan pakai kolak, kita pakai kolak doang. Nah, kemudian tanggal 9 mereka wukuf di Arafah, kita berpuasa di sini puasa Arafah. Apa ganjarannya? Kata Rasulullah, orang yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah itu dapat menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun ke belakang, 1 tahun. Artinya 1 tahun ke depan itu adalah dia dapat jaminan akan terhindar dari dosa-dosa besar. Ini jangan salah pengertian nih. Wah, kan dosa itu diampuni, udah nggak apa-apa lah, kalau diampuni ini depannya nggak gitu pengertiannya. Jangan orang berpuasa Arafah, kan dosa ke depan, setahun ke depan udah diampuni, udah berbuat maksiat, nggak gitu caranya. Maksudnya orang yang berpuasa Arafah, Allah akan jaga tuh dari perbuatan-perbuatan. Karena kan kita sudah berusaha menghindar, Pak. Udah menghindar masih aja kita kecolongan juga tuh berbuat maksiat. Nah, orang berpuasa Arafah sudah Allah. Ya, ada jadinya. Nah, puncaknya amal Dzulhijjah di tanggal 10. Jamaah haji begitu wukuf di Arafah, selesai masuk waktu maghrib, jamaah haji bergerak menuju ke Musdalifah. Maghrib di Musdalifah, ambil batu persiapan buat melontar besok hari Nahar tanggal 10. Jam 12 malam lewat, bergerak langsung menuju ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah tanggal 10. Setelah itu mereka menyembelih hewan kurban di Mina. Nah, kita di sini berusaha menyembelih hewan kurban. Jadi puncak ibadah
Zulhijjah buat mereka yang belum haji adalah udhiyah, menyembelih. Buat mereka yang mampu menyembelih. Ustaz, gimana kalau mampu tiap tahun tapi dia nyembelih? Kok nggak nyembelih lagi? Kalau korban kan udah tahun kemarin, agak gitu bos. Pengertiannya kalau memang tahun ini dia mampu, korban terus. Kan udah saya tahun kemarin, karena mau asal seperti rumah aja. Jadi perintahnya korban itu adalah setiap tahun ketika kita memberi dia jadi nyembelih. Ya aneh kalau korban nggak mau, poligami mau. Ada yang gitu. Insya Allah mudah-mudahan besok kita Idul Adha Allah kasih rezeki buat kita belum kelihatan sakitnya hilalnya belum kelihatan kita belum bisa bilang memang sekarang belum ada tapi biar aja minta mau bisa pengen tunda atau terserah gimana caranya terserah bisa jadi tiba-tiba orderan jempol kan gitu kan baru ragu dapat atau tiba-tiba ada datang Ustaz saya punya kambing potongin deh putusan aja gini ada nggak? Bisa. Atau ada orang lagi punya sapi 7 orang kan ini kurang 6 ini satu lagi siapa yang Mas Bayu bisa nggak? Bisa, apapun bisa terjadi yang penting minta pasangnya dari sekarang semoga kita berubah ya baik ada yang lain ya masalah puasa itu sunnah Rasul itu apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 karena ada pemahaman yang bilang dari tanggal 1 mulai berpuasa sampai tanggal 9 ada juga yang mulai tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 puasanya kalau contoh dari Rasulullah itu yang seperti apa? Berdasarkan hadis-hadis yang masuk, yang pertama adalah puasa tanggal 9. Makanya hadis yang tadi itu mamin ayamin amal soleh alhamdulillah itu hadis umum. Semua amal soleh yang dilakukan pada 10 awal itu amal soleh apa aja? Kan 10. Salah satu diambil itu puasa. Kalau dia biasa puasa itu puasa. Ya itu jadi hadis umum apapun. Salah satu adalah puasa. Bahkan ada orang yang mengkhususkan ulang-ulang itu. Ada orang mengatakan kalau bisa di tanggal 1 puasa atau yang kedua kalau nggak bisa udahlah tanggal 9-nya aja deh. Jangan sampai enggak sama sekali. Ustaz kalau puasa bulan haji kan sebelum haji. Ya enggak gitu. Disebut puasa apa? Disebut lebaran haji karena apa? Karena satu orang sedang jadi kalau bisa tanggal 9 sampai tanggal 12 udah lebaran haji. Hari 17 hari Senin ya, berarti hari Minggunya kan? Ya. Arafahnya. Nah, kalau bisa jangan sampai kita puasa walaupun 1 hari. Ganjarnya apa? Menghapus dosa. Ya, jadi berdasarkan itu puasa. Ada juga puasa tarbiyah tanggal 8, ada mulai tanggal 8. Kenapa? Disebut tarbiyah itu kan sudah hari pertimbangan ya. Hari mimpinya Nabi Ibrahim. Nah, ketika itu sedang masa-masa bingung puasa. Sebenarnya puasa tarbiyah. Nah, hari tarbiyah sih. Jadi disebut puasa tarbiyah. Hari tanggal 1 boleh, tanggal 9 cuma berdasarkan hadis-hadis yang kuat itu adalah tanggal 9. Nah, ya, masalah kurban itu Pak. Ya masalah kurban itu kok kenapa kita dilarang potong rambut kuku dan sebagainya itu hadisnya apa ya Pak? Itu start dari mulai kapan? ya. Ada kita bahas soal kurban. Nah, minggu besok kita bahas sedikit kurban. Kan ini Hasan sudah selesai. Jadi insyaallah pertemuan besok kita bahas tentang kurban. Apa saja yang boleh dia gitu kan. Termasuk juga apa yang harus disiapkan oleh para kurban. Dari kurban juga ada konsekuensinya Pak.
Nah, kalau sekarang bulu ya, bulu buat unggas, ayam, bebek itu bulu. Kalau kita ada bulunya nggak? Ada rambut adanya. Makanya nggak boleh main apa, main bulu apa? Bulu kambing, bulu rambut ya. Nanti kita bahas ya masalah itu. Masuk ke gunting kuku. Kalau perlu, zaman dulu nih Pak di sini tadi. Baguskan hewan kurbanmu, kan gitu kan? Itu kambing dibedakin di bagian lipstik. Ngaco. Itu zaman dulu. Nanti kita bahas sedikit tentang masalah kurban, termasuk boleh tidak kita makan kurban, makan daging di kurban. Karena ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita kurban ya, boleh nggak makan dagingnya? Kita ada beda-beda, kita bahas misalnya. Yang kemarin sudah tajam makan, besok hati-hati. Hati. Kemudian mana dulu ya kurban dulu, akikah dulu, kita bahas misalnya. Karena kan ada tuh orang penumpang pulang, atau penumpang pulang, lagi kurban dia malah akikah penumpang pulang. Nanti kita bahas ya.